berawal dari sebuah pernyataan maupun dalam bentuk pernyataan yang akan menjadi program dalam sebuah institusi. Sekaligus kita melihat bahwa kebijakan pendidikan merupakan program yang dikembangkan oleh otoritas publik. Ya. Dalam hal ini otoritas publik ya adalah pemangku kebijakan. Ya, meskipun pemangku kebijakan ini dalam perumusan kebijakan tertentu itu salah satu poin penting adalah memperhatikan penelitian-penelitian terkait tentang kepentingan dalam sebuah kebijakan. Nah, kemudian terkait tentang implementasi Undang-Undang 1948 itu, 45 itu ya, pada pasal 31 ya dijelaskan bahwa dalam pasal 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Artinya otoritas publik itu dalam hal ini pemangku kebijakan yang konsen dalam pendidikan punya tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang ini. Ya, pasal 2 juga dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengusahakan penyelenggaraan suatu sistem pengajaran nasional. Ya, jadi antara hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, maka positioning otoritas publik dalam hal ini negara, pemerintah, ya tentunya nanti di sini adalah pendidikan agama Islam lebih banyak dibebankan kepada Kementerian Agama. Ya meskipun ya pendidikan Islam ini sebagai core system dalam tujuan pendidikan nasional kita. Kemudian bisa kita lihat bahwa dalam dinamika pelaksanaan kebijakan pendidikan kita banyak dinamika yang kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi Bapak Ibu yang pemerhati pendidikan, dan bisa kita lihat ya masih terjadi seumpama adanya keadilan, adanya gap antara suatu lembaga pendidikan dengan pendidikan yang lain. Kemudian kualitas keseluruhan hasil pembelajaran di lingkungan sekolah itu masih ada yang memuaskan dan ada yang belum gitu. Belum lagi kita lihat kapasitas sistem untuk mempersiapkan peserta didik di masa depan, ya, pendanaan, tata kelola yang tidak efektif maupun mekanisme evaluasi dan penilaian. Jadi ini adalah ragam problem kebijakan pendidikan yang dapat diteliti. Artinya problem dalam kebijakan pendidikan yang sudah berlangsung selama ini itu bisa menjadi objek penelitian bagi peneliti, ya, agar menjadi pijakan bagi negara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang sustainability berkelanjutan. Nah, kemudian the next Pak Azhar, rumusan masalah ada 3, ya meskipun Ibu tadi memberikan stressing ada 3 ya, ada 4 ya, kemudian ada 3. Nah, kemudian yang pertama rumusan masalahnya adalah bagaimana kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Jadi kami mengurai di makalah kami kebijakan pendidikan Islam, tapi nanti konsennya kami kebijakan terkait pondok pesantren. Ya, banyak kami urai di sini. Baik masa Orde Baru maupun zaman reformasi, ya. Kemudian bagaimana konsep penelitian kebijakan pendidikan Islam atau Islamic Education Policy Research, ya. Kemudian yang ketiga adalah apa saja fungsi dan manfaat penelitian kebijakan pendidikan Islam. Yang keempat ini kami cantumkan rekomendasi ya, untuk perbaikan kebijakan pendidikan Islam agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tentunya lahir dari sebuah penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbaikan kebijakan selanjutnya. Kemudian the next Pak Azhar.
Nah, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, di negara kita, ada tiga ya kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru. Nah, kita melihat bahwa masa Orde Baru, Bapak Ibu sekalian, eh, masa Orde Baru itu kita eh, kita lihat ya bahwa terutama pada tahun 1967 itu kan Menteri Agama mengeluarkan kebijakan terkait tentang madrasah ya, termasuk juga dari baik dari tingkat ibtidaiyah maupun aliyah. Kita lihat salah satu kebijakannya adalah uh, keluarnya Kepres ya, dipertegas oleh Kepres dengan instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974 yang mengatur tentang realisasi terkait tentang kebijakan ya, yaitu kebijakan apa namanya terkait tentang pengaturan ya kontrol terhadap madrasah ya, madrasah aliyah ya. Nah, kemudian pertimbangan pendidikan dan pengajaran juga ya seperti MP3A dulu ya di Kementerian Agama itu lembaga ini meyakini bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan yang cukup berarti dalam pembangunan nasional. Jadi dalam Kementerian Agama sebagai pemangku kebijakan ya yang konsen dalam memperhatikan pendidikan Islam termasuk institusi atau lembaga pendidikan Islam ya dalam naungannya itu bisa kita lihat ya terutama dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah gitu ya. Presiden mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Kepres ya nomor 34 tahun 1972. Ini sudah lama ya masa Orde Baru. Isinya bisa kita lihat salah satunya adalah pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab posisi menteri bertugas ya. Nah, kemudian di bagian B itu untuk pelaksanaan Kepres tadi yang saya sebutkan, maka P dan K ya kerjasama antara departemen ya P dan K itu Departemen Dalam Negeri dan apa ada keputusan menteri ya beberapa menteri di situ terkait tentang apa posisi madrasah ya posisi madrasah dan apa namanya keputusan beberapa menteri ya terkait tentang apa konsen untuk memperhatikan apa madrasah yang ada. Kemudian kurikulum yang diberikan di madrasah minimal sama dengan sekolah. Ya, itu bahan kajian lain diberikan pada madrasah tersebut. Artinya bahwa petunjuk pelaksanaan tata kelola ya baik ketenagaan antara pendidikan agama dan pendidikan nasional itu memang maksudnya butuh diadaptasikan ya termasuk petunjuk pelaksanaan itu mengandung perbedaan dan cukup mendasar dengan Kepres tadi. Jadi memang sudah ada Kepres, kemudian diamanahkan kepada Kementerian Agama ya untuk apa namanya memperhatikan ya terkait tentang keberlangsungan lembaga pendidikan Islam dalam hal ini madrasah. Kemudian kebijakan pendidikan Islam masa reformasi bisa juga kita lihat masa reformasi itu ya saya konsen di apa di pendidikan agama. Di pendidikan agama bisa kita lihat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010-2014 itu menetapkan 5 kebijakan. Ya, saya tidak banyak mengulas terkait tentang pendidikan umumnya. Ya, kemudian 5 poin itu apa yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu pertama peningkatan kualitas ya
kehidupan beragama.